Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, baiklah di saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah di hari Minggu 12 Juli 2020. Jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengagungkan serta memuliakan nama Tuhan Allah kita dengan menyanyi NNBT nomor 3, mari kita puji Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, kembali lagi kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih hanya kepadamu untuk setiap waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan di hari Minggu ini dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, kami pun rindu hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu untuk memuji dan mengagungkan serta menyembah Engkau dalam persekutuan yang beribadah kepadamu di saat ini. Karena itu sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami berdoa dan bermohon, berkenanlah Engkau Bapa hadir dalam persekutuan ibadah kami, sehingga persekutuan ibadah kami di saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita melakukan kidung jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, dosaku kuberitahukan kepada Allah,
dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami datang tersungkur, seraya menaikkan ucapan syukur dan terima kasih untuk setiap pekerjaan-Mu yang dahsyat dan ajaib teralami dalam kehidupan kami. Dan ketika kami diberkati, Engkau menginginkan kami untuk mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Namun, dalam kami menjalani kehidupan ini, terkadang kami tidak mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terkadang kami lebih suka melayani diri kami sendiri daripada kami melayani, menolong, dan memperhatikan sesama kami. Karena itu Bapa, di saat ini ketika Engkau dapati dalam kami menjalani hidup ini, ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami, baharui hidup kami, dan biarlah hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan melagukan "O Tuhan, bila aku merenung". Oh Tuhan, bila aku merenungkan terpesona keagungan-Mu, hatiku
Saudara-saudara, dengarkanlah janji anugerah Allah dalam Mika pasal 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kau tetap Tuhanku Yesus. NKB 194. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, diundang berdiri. Mari di saat ini kita mengungkapkan puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, Dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu jugalah lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang yang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Kidung Jemaat 293, puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat dipersilakan duduk.
Mari di saat ini kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Di hari Minggu ini ya Tuhan, kami rindu kehidupan kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu kami berdoa dan bermohon, biarlah firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan bersama, itu dapat menjadi rema, tetapi juga dapat menjadi makanan rohani bagi kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Beri kami hikmat agar kami dapat memahami firman-Mu. Mampukan kami agar kami juga dapat mengaktakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau bagi kami Bapa, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di hari Minggu ini, di sepanjang minggu yang berjalan ini, dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Di bawah perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai di sana firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, diundang berdiri. Mari di saat ini kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari di saat ini kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih hanya kepada-Mu Bapa di sorga.
karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Dan di saat ini Bapa, dalam persekutuan yang beribadah kepadamu, kami berdoa, biarlah Engkau memberkati kehidupan kami. Karena dalam kami menjalani hidup ini, ketika kami diberkati dengan berbagai berkat sukacita, seringkali kami melakukan apa yang ingin kami lakukan, namun seringkali juga itu tidak Engkau kehendaki. Karena itu Bapa, kami berdoa dan bermohon, biarlah Engkau terus mengarahkan setiap hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau terus menjadi Tuhan dan Raja kami, yang selalu bertakhta di setiap hati dan pikiran kami. Sehingga setiap tindakan kami, setiap ucapan kami, setiap pikiran kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, dan di saat ini kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu, jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba pelayan-Mu, mulai dari badan pekerja majelis jemaat, baik ketua, pendeta Ibu Dice Teli Yakob Turalaki, Master Teologi, wakil ketua, sekretaris bendahara, anggota, bahkan seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 10, ketua-ketua BIPRA, UPK BIPRA, komisi-komisi kerja, BPPJ, kostor pegawai, kelompok fungsional lansia, tetapi juga semua orang yang memberi diri untuk melayani Engkau. Di dalamnya ada tim multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memilih memanggil kami untuk menjadi hamba-hamba pelayan-Mu. Biarlah juga Engkau mampukan kami, sehingga dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan beri bagi kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di mana Tuhan utus kami pergi dan berada. Dan di saat ini Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 10, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, lansia. Engkau yang sangat mengenal setiap keberadaan hidup jemaat-Mu ya Tuhan. Karena itu tiliklah segenap kehidupan mereka. Jika mereka dalam pergumulan, baik pergumulan kehidupan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan studi dari anak-anak, bahkan pergumulan-pergumulan lainnya, pergumulan sakit, Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon, biarlah Engkau yang akan selalu bersama dengan mereka. Engkau yang akan selalu memberi kekuatan penghiburan bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya dalam kami menjalani hidup ini, ketika kami semakin dekat dengan Engkau, bukan berarti hidup kami terlepas dari berbagai pergumulan dan persoalan. Tetapi Engkau berjanji bahwa ada tangan-Mu yang kuat, yang akan selalu menolong merangkul kehidupan kami untuk menjalani kehidupan ini Bapa. Karena itu Bapa, kami berdoa dan bermohon kepadamu, diberkatilah saudara-saudara kami yang boleh menikmati berkat Tuhan atas kehidupan pernikahan, bahkan pun kehidupan pribadi mereka ketika boleh bertambah usia. Kiranya Tuhan Yesus yang akan melengkapi sukacita mereka dengan berkat-berkat yang melimpah yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan berkat yang daripada Tuhan,
mereka pun mampu menjadi alat berkat Tuhan. Tetapi juga kami berdoa kepadamu untuk anak-anak kami yang saat ini berada di masa mengikuti tahun ajaran yang baru. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bermohon kepadamu, biarlah Engkau memberi hikmat, memberi kebijaksanaan, memberi kepandaian bagi anak-anak kami, sehingga mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang memiliki masa depan yang terbaik, karena Tuhan yang merancang rancangan yang terindah untuk masa depan mereka. Tetapi juga kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul atas kehidupan, mereka yang sakit, khususnya kami bawa dalam doa buat Bapak Melki Tombeng bersama dengan adik Marcelino Tombeng yang saat ini juga Tuhan masih sementara dirawat di rumah sakit Siloam. Tuhan Yesus, biarlah oleh jamahan tangan kasih-Mu Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menolong, sehingga oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, mereka boleh melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi juga kami berdoa bagi keluarga Tulus Rogi yang bergumul atas duka cita kepergian dari mama, oma yang terkasih. Kiranya Tuhan memberkati keluarga besar, keluarga Rogi Teleu dalam mereka menghadapi pergumulan duka cita. Tuhan Yesus yang akan selalu memberi kekuatan serta penghiburan. Karena penghiburan yang sejati kami percaya asalnya hanya daripada-Mu Bapa. Dan di saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai di pelosok desa. Kiranya Tuhan taruh hikmat, roh takut akan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka mampu menjadi alat berkat Tuhan, di mana Tuhan pakai mereka pergi dan berada. Ya Bapa di surga, seluruh keberadaan kehidupan kami semua, kami hanya mau letakkan di dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya, jika Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami, rancangan yang terbaik terindah Tuhan siapkan bagi kami. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh kasih setia Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kita boleh ada sampai saat ini itu bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Dan ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan sampai saat ini, Tuhan inginkan kita untuk mampu menjadi alat berkat Tuhan di mana Tuhan utus kita pergi dan berada. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada yang kekal. Bunga di taman suatu saat akan layu. Kedudukan, jabatan, kekayaan, kehormatan, bahkan ketenaran yang dimiliki oleh manusia suatu saat
itu akan berakhir. Karena tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Semua yang kita miliki itu hanya sementara. Tetapi ada dua hal yang abadi yang dimiliki oleh manusia. Yaitu pertama, kehidupan yang kekal. Dan yang kedua, siksaan yang kekal. Dan pasti jika disuruh memilih, pastinya kita akan memilih untuk memiliki hidup yang kekal. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin berada dalam api siksaan yang kekal. Sebagaimana yang digambarkan dalam bacaan Alkitab kita di saat ini dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-41. Tentang api siksaan yang kekal buat orang yang tidak benar. Karena semua orang mendambakan untuk boleh menikmati kehidupan yang kekal. Semua orang ingin selamat, memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, hidup yang kekal adalah sebuah anugerah. Dan berbicara soal anugerah, itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma atau gratis, tidak dibayar. Namun, sekalipun kehidupan yang kekal adalah gratis, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena ada yang menghalanginya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara tahu apa itu. Ada 4 huruf, yaitu D-O-S-A, dosa. Dosalah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah yang kekal. Semua kita adalah orang yang berdosa. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak berdosa. Karena dosa tidak pandang dia mau dosa besar atau dosa kecil, dosa yang banyak atau sedikit, namanya dosa tetap dosa. Dan setiap dosa harus ada hukumannya. Upah dosa adalah maut. Namun kita bersyukur oleh karena kasih Allah yang besar, Ia menganugerahkan putranya yang tunggal ke dalam dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, jadi kunci untuk memperoleh hidup yang kekal hanya satu, yaitu memiliki iman percaya yang sungguh kepada Yesus Kristus. Dan orang yang benar adalah orang yang memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus dan mengaktakan atau membuktikan imannya dalam tindakan atau perbuatan yang nyata. Sebagaimana firman mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati.
Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sebab bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita mengasihi Allah dan mau melayani Allah, tetapi kita membenci sesama kita. Sebagaimana yang ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena itu barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi sesamanya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal ini jugalah yang mau disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun tentang penghakiman terakhir dalam bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Di mana Yesus akan datang kembali melaksanakan karyanya sebagai hakim yang adil. Dia datang untuk yang kedua kali, bukan lagi sebagai penebus dosa, tetapi sebagai hakim yang adil. Yang akan memisahkan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Domba digambarkan orang yang benar. Dan kambing digambarkan dalam bacaan firman Tuhan kita di saat ini adalah orang yang berdosa. Orang yang terkutuk. Dan bagi mereka yang percaya, mau taat melakukan kehendaknya, merekalah yang akan menerima keselamatan. Merekalah yang akan menerima mahkota kehidupan. Merekalah yang akan menerima kerajaan sorga yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Dan mereka yang selamat adalah mereka yang percaya, tetapi juga mengaktakan iman percaya mereka dengan tindakan yang nyata. Bukan cuma sampai di mulut, bukan cuma sampai di pikiran. Karena ada iman yang menyelamatkan, tapi juga ada iman yang tidak menyelamatkan. Iman harus ada pembuktiannya. Ketika kita telah diselamatkan, ketika kita telah diampuni, ketika kita telah dilayani, marilah kita mengampuni, melayani, dan mengasihi sesama kita. Seperti yang digambarkan dalam bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Dalam ayatnya yang ke-35 dan ayatnya yang ke-36 berkata demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadi orang-orang benar adalah orang yang penuh kasih. Orang yang penuh kepedulian terhadap sesamanya. Kasih bukan cuma sampai di bibir. Memang kasih mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan.
Namun ketika kita memohon hikmat dari Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk mengaktakan kasih itu dengan peduli terhadap sesama kita. Karena itu, orang benar itu akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Bila manakah kami melihat Engkau haus dan kami memberi Engkau minum? Dan apa yang dijawab oleh Tuhan atau sang raja tersebut? Ia menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Itu artinya mereka telah melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dengan menolong dan memperhatikan sesama mereka yang lemah. Dan ayat 41 hingga ayatnya yang ke-45. Ini merupakan suatu teguran kepada orang-orang yang berdosa. Yang digambarkan adalah kambing-kambing. Di mana mereka tidak peduli terhadap sesama mereka. Seperti ada sebuah ilustrasi tentang seorang ibu yang bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Dalam mimpi sang ibu ini, Tuhan berjanji kepadanya bahwa ia akan mengunjungi ibu tersebut di dalam rumahnya. Dan ketika sang ibu itu terbangun dari tidur atau dari mimpinya, dia bergegas mempersiapkan apa yang ia butuhkan untuk menyambut Tuhan datang ke dalam rumahnya. Ia pergi ke pasar, membeli bahan-bahan makanan, dan kembali ke rumah. Ketika ia sementara membersihkan rumah, menata bunga-bunga yang ada, tiba-tiba datang seorang anak kecil yang mengetok pintu rumahnya. Sang ibu ini membuka pintu dan dia melihat anak kecil yang berpakaian compang-camping itu. Ketika dia melihat anak itu, dia tidak mau nyuruh anak itu masuk ke dalam. Tetapi apa yang dilakukannya? Ia malah memarahi anak itu dan mengusir anak tersebut. Anak itu pulang. Dan kembali dia melanjutkan tugasnya karena dia berharap Tuhan akan datang mengunjunginya. Ketika ia selesai membersihkan rumah, ia melanjutkan dengan membuat makanan yang sangat enak. Sementara ia membuat masakan yang sangat enak, terdengar lagi suara ketokan pintu dari luar. Sang ibu ini membuka pintu tersebut dan ia melihat ada seorang nenek yang membawa cucunya yang sudah berhari-hari tidak mendapatkan makanan. Dengan tetesan air mata, sang nenek berkata kepada sang ibu tersebut, "Ibu, bolehkah saya meminta sepiring nasi?" Dan ibu tersebut mengatakan, "Tidak ada nasi di rumah ini. Saya sementara masak untuk tamu spesial saya. Silakan engkau keluar dari rumah saya." Dengan tetesan air mata, sang nenek keluar dari rumah ibu tersebut. Dan akhirnya selesai ibu ini memasak. Karena lelah, capek, dia tertidur. Dan dalam tidurnya dia berjumpa lagi dengan Tuhan. Dalam tidurnya, dalam mimpinya, dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan,
Bukan main reken kita so memasa enak, kita so manimpang ini rumah. Kenapa Tuhan sampai sekarang belum datang-datang? Apa yang dikatakan Tuhan? Sudah 2 kali aku mengunjungi engkau, tetapi 2 kali juga engkau mengusir aku. Dan ibu itu terbangun dari tidur. Dia mengingat apa yang ia lakukan sebelum ia tertidur. Ternyata Tuhan datang kepadanya melalui seorang anak dan nenek dan cucunya. Di situ dia menyesal akan apa yang ia lakukan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini mengajar kita untuk benar-benar sungguh melayani Tuhan, tidak memandang muka, tidak memandang status sosial. Jika Tuhan menginginkan kita untuk menjadi alat berkat-Nya di tengah dunia ini, mari berikan kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena melayani Tuhan bukan nanti jadi pendeta, bukan nanti jadi pelayan khusus, bukan nanti menjadi komisi-komisi kerja atau panitia, tetapi semua kita yang terpanggil untuk mengikut Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh. Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Karena itu mari kita lakukan kasih itu, melayani sesama kita. Sekalipun apa yang kita lakukan tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi mari kita lakukan kebaikan ibarat gula ini. Sebutir gula. Gula ini ada begitu banyak butirannya. Tetapi jika ditaruh dalam kopi hitam, ia tidak akan berubah warna menjadi putih. Tetapi kopi ini masih tetap hitam. Namun ia akan memberi rasa yang manis dalam kopi tersebut. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita jadikan hidup kita berharga, berarti di hadapan Tuhan. Sehingga seluruh keberadaan hidup kita pun mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semua
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah, memuji, mengagungkan nama-Mu. Dalamnya juga kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah kami benar-benar mengasihi dan mau melayani Engkau sebagaimana yang Engkau kehendaki. Karena itu Bapa, ketika kami boleh diberkati dengan firman-Mu, di saat ini pun kami sudah memberi persembahan. Biarlah Engkau menguduskan apa yang telah kami berikan, sehingga persembahan ini dapat digunakan, dapat dikelola dengan baik, benar, jujur, dan bertanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi kami semua yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini, kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan yang selalu akan memakai kehidupan kami untuk menjadi alat berkat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, seluruh keberadaan kehidupan kami di sepanjang hari ini, esok dan seterusnya, kami hanya mau serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita akan menutup ibadah ini, diundang berdiri. Kita melakukan NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Sandarkan lengan yang kekal. Mari di saat ini kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, demikian kita sudah beribadah. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita selalu. Shalom, selamat.